Shalom, saya Dewi Nangakuri, mahasiswa STT Pelita Hati Denpasar. Saya dari Prodi Teologi semester 5. Saya akan menjelaskan secara singkat khotbah dalam Roma 8 ayat yang ke-28 sampai yang ke-30. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Ayat yang ke-28 sampai yang 30. Nah, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Nah, saya mengambil tema dalam Roma 8 ayat yang ke-28 sampai 30 itu. Temanya itu adalah janji dan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana kita mengetahui janji dan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita? Poin yang pertama adalah Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Nah, janji Allah kepada kita, umat manusia itu, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu dalam kehidupan kita. Nah, itu di dalam ayat yang ke-28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, turut bekerja dalam kata Yunaninya itu synergei, yang berarti teman kerja atau bekerja sama. Nah, di dalam ayat ini Allah melalui Rasul Paulus hendak mengajarkan kita bahwa di dalam segala sesuatu itu Allah menjanjikan bahwa Dia turut bekerja sama untuk kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia, yang mengasihi Allah. Nah, yaitu bagi kita yang telah dipanggil Allah sesuai dengan rencananya dalam kehidupan kita. Nah, turut bekerja yang dimaksud ini adalah seperti seseorang meminum obat yang diberikan oleh dokter, dan obat itu bekerja di dalam tubuhnya, dan itu demi kebaikan dan kesembuhannya. Nah, Allah bekerja sama dan turut bekerja dalam segala sesuatu. Itu berarti Allah memelihara kita, memelihara segala sesuatu, sehingga semuanya itu berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Dengan kata lain, segala sesuatu itu berasal dari Allah, dikerjakan oleh Allah, dan diperuntukkan untuk kemuliaannya Allah. Itu terdapat dalam Roma 11 ayat yang ke-36. Nah, poin yang kedua itu, janji Allah yang kedua itu, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Nah, segala sesuatu yang dikerjakan Allah itu untuk kebaikan kita umat manusia, itu yang mengasihi Tuhan. Nah, dengan kata lain, kebaikan yang telah dilakukan Allah ini diperuntukkan bagi hanya orang yang dipilih untuk mengasihi Dia, sama seperti penderitaan yang dialami Paulus untuk menerpa imannya dan pelayanannya, sehingga dalam kelemahannya pun Paulus mendapatkan kekuatan dari Tuhan, karena Paulus sudah mendapatkan proses awal yang dihadapinya itu, yaitu penderitaan. Nah, Allah turut bekerja di dalamnya. Yang dihadapi Paulus itu Allah turut bekerja supaya Paulus menjadi seseorang yang bisa membanggakan Tuhan, yang bisa menjadi berkat untuk orang-orang di luar sana. Nah, mereka yang mengasihi Dia itu berarti mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Dan poin yang ketiga ini adalah Tuhan memanggil, Tuhan memilih, dan Tuhan menentukan. Janji Allah yang ketiga ini bahwa Tuhan memilih. Rencana Allah ini Tuhan memilih kita, Tuhan memanggil kita, dan Tuhan menentukan. Itu terdapat dalam ayat yang ke-29 sampai yang ke-30. Nah, dalam ayat 29 sampai ke-30, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambarannya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara.
Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Nah, Rasul Paulus ini menjelaskan bahwa Tuhan telah memilih kita, memilih manusia dari semula untuk diselamatkannya. Nah, dalam bahasa Yunaninya ini, semula ini yaitu proginosko, yang berarti dipilihnya dari semula atau ia memilih sebelumnya. Nah, dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-20 ini mengatakan, ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, ia baru dalam menyatakan dirinya kepada zaman akhir. Nah, dengan kata lain, Rasul Paulus ini mengajarkan kepada kita bahwa Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus, tidak bercacat di hadapan Allah. Itu terdapat dalam Efesus 1 ayat yang ke-4. Nah, Tuhan memilih kita itu untuk memberitakan Injil dan untuk mempermuliakan namanya di dunia ini. Nah, Tuhan menentukan dan memilih kita untuk menjadi yang serupa dengan segambar dengan Kristus, supaya kita itu menjadi kakak, supaya Kristus menjadi kakak sulung untuk kita. Dia memilih kita, dia menjadikan kita anak, dan Kristus menjadi yang sulung di antara kita. Nah, kata semula dalam bahasa Yunaninya itu yaitu proriso, yang berarti terlebih dahulu. Nah, Tuhan menentukan dari semula, berarti memutuskan atau menetapkan sebelumnya. Nah, dari semula itu Allah telah menentukan kita yang telah dipilihnya, dan dari semula untuk menjadi anak-anaknya di dalam Kristus Yesus. Nah, kita ini disebut anak-anak adopsi oleh Allah. Dan Kristus disebut kakak sulung kita atau anak sulung, karena kita adalah anak-anak adopsi Allah di dalam Kristus, maka kita ditentukannya dari semula dengan maksud agar kita menjadi serupa dengan gambar Allah sejati, menjadi serupa dengan gambaran Allah yang sejati di dalam Kristus Yesus. Nah, dengan demikian ini pengadopsian kita sebagai anak Allah memulihkan gambar Allah yang sudah rusak di dalam diri kita. Dengan tujuan itulah kita ditentukan Allah terlebih dahulu, supaya kita menjadi serupa dengan Allah, supaya kita dapat memuliakan Allah dengan apa yang kita punya di dunia ini. Itu. Nah, Allah memanggil kita itu melalui Roh Kudus yang melahirbarukan kita dengan berbagai macam cara, supaya kita bertobat dan percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi kita secara pribadi. Nah, sama seperti Allah memanggil Paulus dengan cara yang unik untuk membuat Paulus berbalik kepada Tuhan. Nah, dengan cara itu juga Tuhan memanggil kita dengan cara itu juga. Nah, kata memanggil dalam bahasa Yunani ini adalah kaileo, yang berarti memanggil, menamai, mengundang, dan memanggil datang. Nah, Tuhan ini dengan cara ajaibnya, Tuhan memanggil kita itu menjadi bagian dalam Tuhan, dan itu semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Apa yang kita lakukan ini harus sesuai dengan kehendak Tuhan, karena Tuhan sudah menentukan kita dari awal, karena Tuhan sudah memilih kita dari awal, karena Tuhan sudah memanggil kita. Untuk itu, pergunakanlah waktu kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, Tuhan itu bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Kita yang memilih kita, Dia yang memilih kita di antara manusia ciptaannya, dan menentukan setiap langkah kehidupan kita, dan yang memanggil kita untuk kemuliaan namanya di bumi ini. Nah, Tuhan sudah merancangkan segala sesuatu baik dalam kehidupan kita, bahkan sejak dalam kandungan Tuhan sudah menentukan hidup kita. Dan karena itu muliakanlah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan apa yang kamu punya, karena kamu adalah anak-anak Tuhan yang dikasihinya, yang dipanggil untuk hormat, untuk memuliakan namanya. Terima kasih, kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati.